Dan Nasdem untuk kedepannya akan seperti apa? Memang setelah ini kita kembali menghidupkan mesin-mesin partai dengan jaringannya, tentunya konsolidasi di antara partai-partai dulu, karena biar bagaimanapun 4 partai ini kan mempunyai basic massa yang sudah permanen ya. Dari situ kita menguatkan sambil kemudian kita mempromosikan pasangan ini kepada masyarakat kayak baik ramai dengan menyampaikan ide-ide ataupun pemilu gagasan, lomba gagasan. Semoga ini bisa diterima masyarakat. Emang melihat atau pandangan Pak Cawagup sendiri melihat kondisi Bekasi saat ini itu seperti apa menurut Pak Cawagup? Memang kita yang mengkhawatirkan adalah masyarakat itu pelupa gitu. Artinya tidak melihat kondisi masa lalu, sejarah, ya. Sehingga apa yang terjadi saat sekarang itu masih ada kaitannya dengan kemarin-kemarin gitu. Ya, karena kan tidak kemungkinan dengan kondisi saat sekarang. Makanya kami menginginkan masyarakat Bekasi mudah-mudahan punya pemikiran pandangan untuk pemimpin ke depan itu pemimpin yang tentunya memang sesuai dengan gagasan ide yang bisa membuat dia yakin bahwa pemimpin sekarang ini atau pemimpin ini bisa memberikan harapan kesejahteraan bagi mereka. Sesuai dengan tagline ya, pemimpin baru Bekasi maju. Ya. Nah, dengan pandangan Pak Cawagup tadi soal Bekasi sendiri itu kan. Nah, perlu Kabupaten Bekasi ini perlu sentuhan seperti apa sih agar menjadi Kabupaten Bekasi ideal menurut Pak Cawagup sendiri, Pak? Prinsipnya kita melihat potensi Bekasi ini kan sebagai daerah yang dari segi pendapatan, dari segi sumber daya alam itu kaya. Ya, potensi masyarakatnya juga jumlah penduduknya lebih dari 3 juta. Yang kita lihat adalah mungkin salah pengelolaan dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam, SDM yang ada, kemudian meramu dan manajemen. Ya, ini yang akan kita kejar. Artinya bagaimana dengan kemampuan Bekasi sendiri sebenarnya kita harapkan mampu membuat peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi kita melihat ada miss ya dalam masalah penyelenggaraan pemerintah. Nah, kita ingin hadir bagaimana bisa menampilkan pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga anggaran yang kita anggarkan mudah-mudahan silpa juga enggak sehingga terserap semuanya. Ya, kaitan dengan Bekasi, saya kebetulan di provinsi jadi anggota dewan itu masuk dalam pansus tata ruang Jawa Barat. Bekasi setelah kami lakukan proses evaluasi tentang lahan pertanian sudah mengalokasikan 35.000 hektar itu lahan pertanian abadi. Dari 75.000 hektar 35.000 itu sudah permanen lahan pertanian abadi. Nah, kita semuanya harus mengawal untuk lahan pertanian ini benar-benar sesuai dengan peruntukan. Artinya kalau lahan abadi tidak boleh lagi digunakan ke yang lain. Itu yang pertama. Kaitan dengan yang lainnya tentunya revitalisasi bagaimana menghidupkan sawah ini. Jangan sampai masyarakat terbelenggu oleh aturan tata ruang. Statusnya tanah sawah tapi air nggak ada. Ke depan makanya kita bagaimana memadukan revitalisasi masalah pengairan, irigasi yang tentunya kewenangan dan ini saling koordinasi antara yang terkait baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Itu mungkin air menjadi salah satu dan juga pupuk. Setelah revitalisasi masalah persiapan penanaman, pupuk juga tidak kalah pentingnya karena pupuk subsidi, pupuk tata niaga pupuk pasti terasa tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Prinsipnya tentu kami butuh dukungan, nggak akan bisa kita sendirian untuk maju, ya kecuali masyarakat Bekasi menginginkan kita juga menjadi bagian terpenting dalam proses perubahan dalam kehidupan mereka. Nah, untuk itu tentunya kami ingin sekali teman-teman semua menyampaikan bahwa ide kami, visi kami adalah visi yang bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat. Tentunya memerlukan proses. Waktunya juga tidak sebentar. Ya, mudah-mudahan ini mendapatkan kemudahan dari semua dengan dukungan dari stakeholder daripada pemerintah Bekasi, kita bisa berhasil untuk mengembalikan